Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua rekan-rekan yang sedang menonton YouTube ini. Perkenalkan kami kelompok 16 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Universitas Siber Asia yang dengan PJJ Akuntansi S1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alivia, dengan rekan saya hari ini adalah Anderson dan Bimantika yang akan menjelaskan mengenai pengaruh AI atau Artificial Intelligence terhadap profesi akuntan profesional. Lanjut. Pertama ada latar belakang, di mana di latar belakang tersebut di bidang akuntansi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan sebuah paradigma baru. Proses-proses akuntansi yang sebelumnya sangat manual dan repetitif dan rentan juga terhadap kesalahan manusia, kini mengalami otomasi melalui sistem digital dan algoritma yang cerdas. Di mana ini juga tidak terlepas dari pengaruh dari revolusi industri 5.0 dan adaptasi menuju perubahan digital. Oleh karena itu, penting bagi profesi akuntan untuk melakukan penyesuaian dan pembaruan kompetensi secara berkelanjutan agar mampu berkolaborasi secara sinergis dengan teknologi AI. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pengaruh AI terhadap profesi akuntan profesional, khususnya di Indonesia. Lanjut, rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana atau apakah penerapan analisis atau AI ini berpengaruh terhadap profesi akuntan. Kemudian selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian yaitu tidak lain tidak bukan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagi peneliti, yaitu sebagai bahan peningkatan pemahaman teori yang didapatkan selama kami menempuh di S1 Unsia. Kemudian juga ada bagi perusahaan, yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan mengkaji saat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah untuk masyarakat, di mana diharapkan dapat dijadikan bahan literatur dan rujukan kegiatan penelitian berikutnya dengan materi analisis pengaruh AI terhadap profesi akuntan profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anderson. Baik, terima kasih Olivia untuk pembukaannya. Baik, kita di sini akan masuk ke dalam pembahasan. Pertama kita akan masuk ke dalam definisi dan ruang lingkup profesi akuntan. Nah, profesi akuntan ini merupakan suatu bidang keahlian yang memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, analisis, dan penyajian informasi keuangan secara sistematis, serta sesuai dengan kerangka acuan standar akuntansi yang berlaku, seperti International Financial Reporting Standard atau yang sering disebut IFRS, maupun pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri itu, ini akuntan ini lebih dari sekadar pencatatan transaksi keuangan saja. Peran akuntan ini mencakup partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan manajerial, perencanaan dan pelaporan perpajakan, kegiatan audit hingga pemberian konsultasi dalam rangka efisiensi dan optimalisasi kinerja entitas. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya itu dari peran dan tanggung jawab akuntan profesi akuntan tersebut, yaitu di sini ada beberapa, mulai dari penyusunan dan pelaporan keuangan, analisis keuangan dan perencanaan strategis, audit dan sistem pengendalian internal, manajemen perpajakan dan kepatuhan regulasi, serta konsultasi manajerial. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dan penerapan AI pada akuntansi. AI sendiri ini adalah kecerdasan buatan atau yang lebih sering kita dengar artificial intelligence atau AI, yang merujuk pada cabang ilmu komputer yang fokus pada penciptaan sistem cerdas yang mampu meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan pemecahan masalah. Ini ada beberapa contoh implementasi utama AI dalam bidang akuntansi, meliputi otomatisasi proses akuntansi, audit berbasis AI dan deteksi anomali,
analitik prediktif, dan pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja. Nah, dampak dari AI ini sendiri terhadap efisiensi dan efektivitas kerja dari seorang akuntan tersebut telah kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari efisiensi proses operasional. Studi yang dilaksanakan di Lebanon dengan melibatkan lebih dari 454 partisipan menunjukkan bahwa AI ini menunjukkan kualitas informasi keuangan dan efisiensi pelaporan secara signifikan. Di tingkat profesional, Ernst Young atau EY melaporkan bahwa penerapan AI menghasilkan peningkatan efisiensi administratif sebesar 40%. Di mana hal ini mendukung perubahan peran akuntan dari pencatat transaksi menjadi penasihat keuangan yang strategis. Di pembahasan selanjutnya, dari segi konsistensi, ketelitian, dan audit internal. AI ini juga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem audit internal melalui penggunaan teknologi machine learning dan deep learning. Sistem ini mampu mengidentifikasi pola yang tidak lazim, serta mendeteksi anomali dari data transaksi keuangan secara otomatis. Namun, perlu digarisbawahi dalam pengambilan keputusan tetap membutuhkan penalaran dari akuntan atau manusia. Kita masuk ke pembahasan keempat terlebih dahulu, peningkatan produktivitas dan efektivitas profesional. Analisis data transaksi berskala besar yang sebelumnya dikerjakan oleh lebih dari 10 orang, ini dapat diselesaikan secara efisien atau satu profesional. Atau bisa dibilang AI ini dapat mengambil pekerjaan dari yang 10 akuntan menjadi satu program saja. Dan penelitian oleh Solikin dan teman-teman mengonfirmasi bahwa AI memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi serta pengambilan keputusan manajerial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bimandika Aditya. Silakan. Siap. Terima kasih Saudara Anderson atas pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko penggunaan AI di bidang akuntansi. Yang pertama itu ada risiko kesalahan data dan output. Jadi AI ini sangat bergantung pada kualitas data yang diberikan. Jika data input mengandung kesalahan, bias, ataupun menggunakan data yang tidak lengkap, maka outputnya juga berpotensi munculnya kesalahan. Nah, kesalahan ini juga bisa berdampak fatal dalam laporan keuangan dan bisa memicu masalah hukum dan reputasi dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada risiko keamanan cyber. Jadi sistem AI yang terintegrasi dengan database keuangan seringkali berada di jaringan internal perusahaan, membuat hal ini menjadi rentan terhadap serangan cyber. Peretasan dapat mengakibatkan pencurian data rahasia, manipulasi laporan, dan pelanggaran regulasi privasi. Dan risiko ini menjadi lebih signifikan jika perusahaan tidak memiliki protokol keamanan teknologi informasi yang memadai atau tidak secara rutin memperbarui sistem. Yang ketiga itu ada risiko isu privasi dan etika. Munculnya tantangan serius terkait etika dan privasi, terutama ketika sistem AI ini digunakan untuk mengakses, memproses, dan menganalisis data keuangan yang bersifat sensitif dan rahasia. Isu ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan reputasi profesi akuntan. Yang keempat itu ada ketergantungan terhadap teknologi. Jadi ketergantungan penuh pada AI ini dapat membuat akuntan kehilangan intuisi profesionalnya dan keterampilan dalam berpikir kritis. Jika terjadi situasi di mana AI ini mengalami gangguan, misalnya sistem rusak atau error karena update software, tim akuntan ini bisa kesulitan mengembalikan proses kerja secara manual, dan hal ini bisa mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya. Selanjutnya ada tantangan implementasi AI di bidang akuntan. Yang pertama itu adalah kesiapan dan kompetensi dari sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi banyak tenaga akuntan yang belum memiliki kompetensi teknis untuk memahami atau mengelola sistem AI ini. Perubahan ini memerlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, serta kurikulum pendidikan akuntansi yang memasukkan teknologi informasi sebagai bagian penting. Tanpa kesiapan SDM,
implementasi AI tidak akan berjalan dengan optimal. Yang kedua, ini ada biaya dan infrastruktur implementasi AI. Dalam menerapkan AI memerlukan investasi awal yang tinggi, termasuk pembelian perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan staf, dan integrasi sistem. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan menengah ke bawah, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki keterbatasan anggaran. Selain itu, integrasi AI dengan sistem lama perlu memakan waktu yang lama karena belum seluruhnya berkas yang digunakan itu berbasis digital. Maka perlu adanya migrasi ke data digital yang merupakan langkah awal menuju transformasi ini. Perusahaan juga terdapat risiko pengembalian investasi atau ROI tidak tercapai jika sistem tidak dioptimalkan. Yang ketiga, itu adalah regulasi dan standar. Hingga saat ini belum ada regulasi akuntansi yang secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam proses audit atau pelaporan keuangan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum, terutama saat terjadi kesalahan sistem AI. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengembang, pengguna, atau perusahaan? Hal ini masih menjadi perdebatan. Kurangnya kepastian hukum ini menimbulkan risiko bagi perusahaan dan praktisi akuntansi, karena AI cenderung dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak transparan dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari klien, auditor, dan otoritas pajak terhadap hasil laporan keuangan berbasis AI ini. Next. Selanjutnya ada strategi adaptasi yang bisa diterapkan dengan AI di bidang akuntansi. Yang pertama itu adalah pengembangan standar dan regulasi. Jadi seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi, kecerdasan buatan atau AI, dalam bidang akuntansi muncul kebutuhan mendesak akan pembentukan standar dan regulasi yang adaptif. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, penggunaan AI dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari kesalahan dalam proses otomatisasi, penyalahgunaan data, hingga penurunan akuntabilitas profesi akuntan itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif untuk memastikan AI dapat digunakan secara etis, akurat, dan bertanggung jawab dalam praktik akuntansi. Regulator seperti Ikatan Akuntan Indonesia dan OJK perlu menyusun panduan etik dan standar operasional penggunaan AI di bidang akuntansi. Standar ini harus mencakup akuntabilitas, transparansi, privasi, serta batasan penggunaan data otomatis. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, akuntansi menjadi kunci utama untuk memastikan profesi ini tetap relevan, adaptif, dan mampu memanfaatkan potensi AI secara maksimal. Strategi adaptasi ini tidak hanya menyangkut peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan pola pikir dan etika profesional. Yang ketiga itu adalah dukungan insentif dari pemerintah maupun lembaga negara. Jadi untuk transformasi akuntansi berbasis AI ini bukan hanya sekedar adopsi teknologi, tetapi juga mencakup reformasi menyeluruh terhadap ekosistem profesi, termasuk dunia pendidikan, lembaga keuangan, UMKM, dan sektor publik. Banyak institusi, terutama kantor akuntan kecil, perusahaan menengah, menghadapi kendala biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan sistem AI ini. Tanpa bantuan eksternal, terutama dari pemerintah dan lembaga negara, akan terjadi kesenjangan adopsi teknologi antara institusi besar dan institusi kecil. Akibatnya terjadi ketimpangan kompetensi, efisiensi, bahkan potensi kehilangan daya saing nasional di bidang ekonomi dan keuangan. Next. Selanjutnya ini ada kesimpulan dari penelitian kelompok kami. Yang pertama itu ada artificial intelligence memiliki pengaruh signifikan terhadap profesi akuntan profesional, baik dari segi efisiensi, efektivitas, maupun akurasi kerja. Teknologi ini mampu mengotomatisasi berbagai proses akuntansi seperti pencatatan transaksi, rekonsiliasi, audit, hingga analisis keuangan sehingga mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual. Dan untuk sarannya bagi praktisi dan profesional akuntansi, dapat dilakukan upaya terus-menerus untuk memperbarui pengetahuan
dan keterampilan melalui pelatihan teknologi, literasi digital, dan pemahaman sistem berbasis AI. Untuk bagi lembaga pendidikan dan sertifikasi profesi, dapat dilakukan upaya untuk merevisi dan memperkaya kurikulum pendidikan akuntansi agar mencakup penguasaan teknologi informasi, pemrograman dasar, serta analitik data. Yang ketiga itu ada bagi pemerintah dan regulator seperti IAI, OJK, dan instansi terkait. Diperlukan perumusan kebijakan, regulasi, dan pedoman etis dalam penggunaan AI ini, apalagi di bidang akuntansi. Selain itu, perlu diberi insentif juga kepada UMKM dan lembaga akuntansi kecil dalam bentuk subsidi teknologi ataupun pelatihan SDM agar terjadi adopsi AI yang merata. Yang keempat itu bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi landasan untuk studi lanjutan yang bersifat kuantitatif dengan metode survei langsung terhadap praktisi akuntansi di Indonesia guna mengukur persepsi, kesiapan, dan tingkat pemanfaatan AI secara lebih luas dan akurat. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai pengaruh AI terhadap profesi akuntan profesional. Terima kasih untuk dosen dan rekan-rekan yang sudah menonton atau mendengarkan penjelasan dari kami. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditaruh di link komentar YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.